هل يستوي الذين يعلمون بمن يكون جاهلا مفتونا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: istanzilur rizqa bis sadaqati wal bukuru mubarakun yazidu fi jami'in ni'ami khususan fir rizqi wa husnul khatti min mafatihir rizqi wa bastul wajhi wa tibul kalami yazidu fil hifdi war rizqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzilur rizqa bis sadaqati wal bukuru mubarakun yazidu fi jami'in ni'ami khususan fir rizqi. Memohonlah kalian akan turunnya rezeki dengan bersedekah. Istanzilur rizqa bis sadaqati. Memohonlah kalian akan turunnya rezeki dengan bersedekah. Sebagian dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan rezeki atau yang bisa membuat orang menjadi kaya, itu nomor satu, memperbanyak sedekah. Karena hadisnya istanzilur rizqa bis sadaqati. Memohonlah kalian akan turunnya rezeki dengan bersedekah. Itu sedekah akan membuat orang menjadi kaya atau minimal membuat rezeki seseorang akan lancar. Karena dengan sedekah itu bisa mendatangkan rezeki. Wal bukuru mubarakun yazidu fi jami'in ni'ami khususan fi rizki. Juga yang bisa mendatangkan rezeki itu bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi itu diberkahi karena bisa menambah nikmat terutama rezeki. Wa husnul khatti mim mafatihir rizki. Dan juga tulisan yang bagus, tulisan yang indah itu sebagian dari pintu-pintu rizki, pintu-pintu datangnya rizki. Wa bastul wajhi wa tibul kalami yazidu fil hifdi wa rizki. Dan bermuka ceria dan berbicara yang baik juga bisa mendatangkan rezeki. Wa anil Hasani ibni Ali radhiyallahu anhuma kansul fina'i wa waslul ina'i majlabatun lil ghina. Sayyidina Hasan putra Ali radhiyallahu anhuma berkata, kansul fina'i wa waslul ina'i majlabatun lil ghina. Menyapu halaman dan mencuci pakaian itu bisa mendatangkan rezeki, bisa menjadikan seseorang menjadi orang yang kaya atau bisa mendatangkan rezeki. Wa akwal asbabil jalibati lirizki iqamatus sholawati bit ta'zimi wal khusyu'i wa ta'dilil arkani wa sa'iri wajibatiha wa sunaniha wa adabiha. Dan sebab paling kuat untuk mendatangkan rezeki adalah sholat dengan khusyuk. Ini perkara paling kuat untuk mendatangkan rezeki adalah sholat dengan khusyuk dan memenuhi rukun-rukunnya. Juga perkara-perkara yang wajib dilakukan beserta sunnah-sunnahnya dan menjaga adabnya dalam sholat, itu perkara yang paling kuat bisa mendatangkan rezeki. Wa sholatud duha fi dzalika ma'rufatun masyhuratun. Dan perkara yang
diketahui yang masyhur dalam mendatangkan rezeki adalah melaksanakan sholat duha. Sholat duha perkara yang masyhur untuk bisa mendatangkan rezeki. Wa qira'atu suratil waqi'ati khususan bil laili. Dan juga perkara yang bisa mendatangkan rezeki adalah membaca suratul waqi'ah, surat waqi'ah, lebih-lebih di malam hari. Wa qira'atu suratil mulki, dan membaca surat al-mulki, tabarakal mulku, surat al-mulk. Wal muzammil, dan surat al-muzammil. Wal laili idza yausha, dan surat wal laili idza yausha. Wa alam nashrah laka, dan surat al-insyirah, yakni alam nashrah laka sadrak. Itu surat-surat yang biasa dibaca lebih-lebih di malam hari di dalam keadaan orang sudah banyak tidur. Surat-surat tersebut ketika dibaca akan mendatangkan rezeki. Wa hudurul masjidi qoblal adzani, dan menghadiri masjid sebelum adzan dikumandangkan. Wal mudawamatu alat taharati, dan terus menerus dalam keadaan suci dari hadas dan suci dari najis. Wa ada sunnatil fajri wal witri fil baiti, dan melaksanakan sholat sunnah fajar dan sholat witir di rumah, yakni melakukan sholat qobliyatas subhi dan sholat witir dilaksanakan di rumah. Itu juga dapat melapangkan rezeki atau mendatangkan rezeki. Wala yatakallamah bi kalamid dunya ba'dal witri, dan setelah mengerjakan sholat witir jangan membicarakan masalah dunia. Setelah pelaksanaan sholat witir itu jangan membicarakan atau berbicara pembicaraan masalah dunia atau masalah yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Itu juga bisa mendatangkan rezeki. Wala yuksiru mujalasatin nisa'i illa indal hajati, dan tidak banyak bergaul dengan perempuan kecuali ada kebutuhan, kecuali ada hajat yang diperbolehkan dalam agama. Wa alla yatakallamah bi kalami lagwin ghairi mufidin lidinihi wa dunyahu, dan jangan membicarakan masalah-masalah yang tidak bermanfaat baik untuk urusan agama maupun dunia. Kesemuanya ini jika dilakukan bisa mendatangkan rezeki, bisa menjadikan seseorang menjadi orang yang kaya. Wa mimma yazidu fir rizqi ay yaqula kulla yawmin ba'da shiqaqil fajri ila waqti sholati subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi mi'ata marratin. Dan di antara yang dapat menambah rizki, yakni yang dapat mendatangkan rizki dengan mudah, ialah setiap hari setelah terbit fajar hingga datang waktu sholat subuh. Setelah terbit fajar hingga datang waktu sholat subuh, membiasakan membaca subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi sebanyak 100 kali. Wa ayyakula la ilaha illallahul malikul haqqul mubin kulla yaumin sabahan wa masaan mi'ata marratin. Dan juga bacaan-bacaan yang bisa mendatangkan rizki
atau mempermudah datangnya rezeki ialah membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin setiap hari, setiap pagi dan sore dibaca 100 kali. Wa ayyaqula ba'da sholatil fajri kulla yaumin alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah salasan wa salasina marrotan. Dan membaca alhamdulillahi wa subhanallahi la ilaha illallah dibaca 33 kali setiap selesai sholat subuh. Setiap selesai sholat subuh membaca alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah sebanyak 33 kali. Itu juga termasuk perkara yang bisa mempermudah datangnya rezeki. Wa ba'da sholatil maghribi aidon, dan juga yang barusan yakni lafal alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah dibaca 33 kali setelah sholat maghrib, itu juga mempermudah datangnya rezeki. Wa yastaghfirullah ta'ala sab'ina marratan ba'da sholatil fajri, dan juga perkara yang bisa mempermudah datangnya rezeki beristighfar atau memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, membaca istighfar sebanyak 70 kali setelah sholat subuh. Wa yuksiru min qawli la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bacaan-bacaan yang bisa mempermudah datangnya rezeki ialah memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu sudah dibaca kapan saja, diperbanyak, itu bisa mempermudah datangnya rezeki. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga memperbanyak membaca sholawat atas nabi. Sholawat apa saja, dibaca kapan saja, diperbanyak membacanya, itu juga bisa mempermudah datangnya rezeki. Wa yaqula yaumal jum'ati sab'ina marratan Allahumma aghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika amman siwak. Dan juga di hari Jumat dibaca 70 kali membaca Allahumma aghnini bihalalika, Allahumma aunini bihalalika an haramika waqfini bifadlika amman siwak. Itu dibaca 70 kali setiap hari Jumat. Itu juga bisa mempermudah datangnya rezeki. Jadi perkara-perkara yang telah disebutkan barusan itu perkara yang bisa mendatangkan rezeki, bisa mempermudah datangnya rezeki, bisa membuat seseorang menjadi orang yang kaya. Ketika perkara yang harus dilakukan atau perkara yang harus diucapkan, kita membiasakan melakukannya, kita membiasakan mengucapkannya, bahkan memperbanyak perbuatan yang diperintah, yang diperintah barusan yang bisa mendatangkan rezeki, memperbanyak bacaan-bacaan yang diperintah yang bisa mendatangkan rezeki, itu di kemudian hari insya Allah apa yang kita harapkan dari rezeki-rezeki kita dipermudah oleh Allah Ta'ala, digampangkan oleh Allah Ta'ala, bisa menjadikan kita orang-orang yang kaya di dunia, lebih-lebih kaya di akhirat, menjadi orang yang dimudahkan rezeki oleh Allah Ta'ala di dunia, bahkan di akhirat kelak mendapatkan surga Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.